Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget Ustadz Maulana Iya. pagi hari ini. Kita masih di Islam itu indah. Dan jamaah yang ada di rumah makin banyak yang baru bergabung Ustadz Iya, Maulana. Indonesia Tengah dan Timur. Masya Allah. Jamaah temanya bagus banget loh. Tema kita adalah penangkal gangguan setan ketika sholat. Kadang kan kita kalau sholat suka gak khusyuk nih. Nah kita cari tahu nih caranya gimana biar lebih khusyuk. Aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz, Apa itu? aku masih suka gak khusyuk Ustadz. Apalagi gak khusyuknya? Banyak banget kayaknya aku gak khusyuk selalu gitu. Tadi kan terlalu banyak pertanyaannya. Pertanyaannya. Kali ini ada yang ngasih tahu, mungkin wudunya sama niatnya nggak bener kali lo, katanya gitu. Waduh, Emang bener kayak gitu Ustadz Syam? kalau niat nggak bener, Sama wudunya nggak bener itu bisa bikin gak khusyuk kalau lagi sholat weh gitu. subhanallah bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi lah. Aduh aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik kembali guruku Ustadz Maulana dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Ternyata pertanyaan tentang khusyuk ini jadi pertanyaan yang panjang gitu ya. Iya. Karena terlalu banyak gangguan-gangguan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya yang sudah dijelaskan oleh guru kami tadi di awal, Ustadz Maulana menjelaskan bahwasanya salah satu cara untuk khusyuk adalah menghilangkan segala gangguan yang kemungkinan akan membuat kita tidak khusyuk. Menghilangkan segala gangguan yang memungkinkan kita untuk tidak khusyuk dan membawa segala kemungkinan yang akan membuat kita khusyuk. Berarti kalau dibilang membawa atau menyiapkan yang membuat kita khusyuk, berarti dari persiapannya udah khusyuk gitu. Dari persiapannya sudah menuju kepada kekhusyuan sholat itu sendiri. Persiapan menuju sholat apa sih? Mempersiapkan baju yang terbaik, mempersiapkan tempat yang terbaik. Bukankah kita diminta untuk menunggu waktu sholat, bukan sholat yang menunggu kita gitu. Jadi kita yang menunggu waktu sholat tapi bukan sholat yang menunggu kita yang datang. Berarti dari wudhunya saja sudah diperbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ketika mendengar ayat ini saja kita langsung takut gitu. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Dari ayat ini saja kita dilarang untuk mendekat sholat. Kalau kita yang dilarang untuk mendekat sholat berarti kita yang butuh dengan sholat. Allah jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk. Jangan kau dekati sholat dalam keadaan engkau belum bersuci. Berarti mensucikan diri ini termasuk daripada mempersiapkan kekhusyuan itu sendiri. Jadi dari wudhunya saja sudah diperbaiki. Yang kedua pertanyaannya tadi tentang niatnya. Karena niatnya suka yang namanya bermasalah sehingga tidak mendatangkan, menghadirkan yang namanya kekhusyuan. Apa sih gunanya niat itu? Coba ada orang misalnya habis sholat subuh dia berzikir khusyuk sekali zikirnya. Setelah zikir dia pulang ke rumahnya kerja langsung ke kantor sampai zuhur. Habis sholat zuhur dia tidur siang sampai asar. Habis sholat asar dia ngaji sampai maghrib. Ternyata maghrib baru ingat makan. Kira-kira terhitung puasa enggak? Enggak ya? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada nih niatnya. Sebaliknya ada orang yang berniat sebelum sholat subuh. Saya mau puasa besok. Saya niat puasa. Ternyata pas sholat zuhur dia lupa dia makan siang. Sampai kenyang. Habis minum baru dia ingat kalau dia puasa. Setelah itu dia lanjutkan puasanya. Apakah puasanya sah? Sah. Kenapa sudah? Niat. Itulah kekuatan niat. Yang satunya memang menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Tapi tidak ada niatnya tidak terhitung puasa. Yang satunya ternyata makan siang. Tapi karena ada niatnya dan dia melanjutkannya. Maka dia terhitung puasa. Maka dari itulah pentingnya seseorang memperbaiki niat ketika sholat. Maka itulah niat. Makanya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i diminta kita bersamaan gitu. Allahu Akbar. Sadar dulu. Lu ngapain sih? Ngapain sih lagi berdiri itu? Kamu lagi ngapain gitu? Masa orang berdiri aja ikut Allah Akbar. Itu dia nggak tahu ini sholat apa. Gimana nggak lupa rokaatnya yang akan dibahas sebentar sama guru kita. Itu gimana dia nggak konsentrasi kalau dia sholat itu aja dia nggak tahu dia mau sholat apa. Maka memperbaiki niat di dalam sholat itu sendiri. Aku mau nanya, kalau kita harus memperbaiki niat kita harus tahu niatnya dulu. Benar nggak sih kalau misalnya kita niatnya 3 kali salah tuh harus ulang wudhu lagi? Kok bisa gitu?
Mungkin kita salah-salah mulu kan. Oh Sholat gitu. apa Ada yang orang gini. ternyata salah gitu. Allah. Belum khusyuk. Oh belum khusyuk ini. Allah. Aduh, belum khusyuk. Aduh. Allah. Aduh belum lihat terakhir gitu. Apakah dia harus mengulang? Oh tidak. Oh, enggak. Lanjutkan saja sholatnya. Yang penting tidak lewat berapa? Tidak lewat daripada 2 rukun panjang. Kecuali kalau dia mengulang-ulang Ya. sampai imamnya sudah Sujud. duduk di antara Duduk dua di sujud, antara dua berarti sujud. udah kelewat berapa rukun itu. Ya kan? Jangan sampai kelewat beberapa rukunnya. Tapi kalau dia berniat Allahu Akbar, tidak sampai yang namanya imamnya ruku karena dia harus baca Al-Fatihah loh ya. Ya. Dia harus baca Al-Fatihah, berarti jangan juga terlalu lama. Yang penting dia Allahu Akbar. Sadar bahwa dia mau sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, selesai. Oh Masya Allah, berarti kalau kita mau sholatnya khusyuk persiapan dari awalnya dulu Iya. memang harus pas dulu, harus niat dulu dari niat dan wudhunya itu ya Ustaz Syam Mempersiapkan ya. sesuatu yang mendatangkan khusyuk dan menghilangkan sesuatu yang menghilangkan khusyuk. Masya Allah, jazakallah.